perbedaan 26M antara legislatif dan eksekutif, lempar kiri lempar kanan gitu kan. Yang terjadi itu di masyarakat itu kita kebingungan gitu kan. Eksekutif legislatif ini ada untuk memperjuangkan siapa gitu kan. Mereka ada untuk apa dan untuk siapa. Nah itu pertanyaan. Setiap kita kritik pemerintah itu tidak ada solusi yang real dari pemerintah kan. Justru mereka jawab ya hanya sekedar komentar. Kebanyakan yang alasan yang kami terima itu nanti sampai di akhir jabatan kadang-kadang seperti itu gitu kan. Dan masalahnya itu sebenarnya dipikir nggak rumit, cuma diperumit gitu. Nggak sulit, cuma dipersulit. Welcome to the LP Dul Lawyer Podcast. 5, 4, 3, 2. Welcome to DLP, Dul Lawyer Podcast. Nah, teman-teman DLP sekalian, kita hari ini kedatangan teman-teman gerakan. Jadi mereka-mereka ini adalah tokoh pergerakan yang kemudian memimpin beberapa organisasi pergerakan di Dompu. Jadi kita merasa bahagia malam hari ini kita bisa bertukar pikiran, kita menggali pikiran-pikiran teman-teman gerakan ini, apa yang menurut mereka yang terjadi saat ini di Dompu itu. Jadi mudah-mudahan diskusi kita, dialog kita malam ini menjadi alternatif pikiran-pikiran baru sehingga kita tercerahkan oleh ide, gagasan, dan pandangan teman-teman gerakan, melihat Dompu dalam perspektif teman-teman dunia gerakan. Nah, selamat malam, Bung Son. Siap, selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita luar biasa sekali, kita undang Bung Son untuk diskusi di DLP. Selamat malam, Bung Subhan. Selamat malam. Posisi masih sehat lah gitu. Sehat ya? Walaupun ada yang nggak stabil gitu. Ada yang nggak stabil. Sistem status hidup aja yang belum stabil. Wah, keren. Masih jomblo? Masih jomblo, siapa tahu lewat dapat DLP ini ya bisa lah gitu kan, ada bonus. Ada bonus ya, nah itu dia. Nah kalau yang paling ujung itu teman saya, paling sudah malang melintang lah kalau di media sosial itu, Bung Fajrin. Malam. Sehat saudara? DLP. Malam. Kalau DLP sehat, tentu saya sehat kuadrat. Iya, ya, makin gemuk aja Bapak itu. Ini sama seperti DLP. Ya, saya nambah 6 kilo. Iya. Iya benar, saya Itu nambah. enaknya bersahabat dengan DLP. DLP. Gitu. Tambah aja terus. Gitu. Meskipun di sisi yang lain kita kekurangan, tapi minimal yang bertambah itu selain usia berat badan. Betul. Iya kan, meskipun misalnya kita di sisi yang lain misalnya uang apa gitu kita kekurangan, tapi minimal selain usia berat badan yang Ya. tambah. Nah, itu Pokoknya intinya tambah saja. pokoknya tambah gitu. Sehat Pak Ji. Aman barang. Makin eksis saja saya lihat. Ya. Jadi Tuhan itu masih meridio kita Iya. untuk eksis gitu. Iya. Karena sejatinya kita ini harus eksis gitu. Iya, mudah-mudahan konsisten lah. Iya harus. Itu Nggak boleh. kita mengulas peristiwa 10 tahun yang lalu, makan asam garam aja kan enggak apa-apa. Iya. Apalagi di kampung sendiri. Gitu, tapi di kampung sini enggak mungkin lah makan Iya. asam garam. Ya, tentu makannya emas kan. Emas itu. Meskipun tambang emas belum terbuka. Ya, Gitu iya, kan. iya. Berarti yang dilakukan itu ya hari-hari ini tuh kerja-kerja mengurangi beban hidup lah. Beban hidup. Ya, betul. Nah, Bung Son, sekarang sibuk apa nih teman-teman IMM? Kalau sekarang Teman-teman GMNI ya, Bung Son ini perlu kita sampaikan kalau Bung Son ini ketua GMNI Kabupaten Dompu, cabang Dompu. Ya. Cabang. Jadi ini masuk tahun keberapa Bung Son? Kepemimpinannya? belum sampai 1 tahun. Belum sampai satu tahun. Ya kebetulan sekarang ini kan kita persiapan KTD, kaderisasi tingkat dasar yang keempat. Dengan keempat. Ya persiapannya tanggal 16 persiapan. Jadi pelaksanaannya kira-kira tanggal berapa? Tanggal 16. Tanggal 16 ya. Jadi berarti lagi sibuk mempersiapkan itu. Iya lagi sibuk mempersiapkan. Jadi mudah-mudahan lancar terus Om Son. Amin. Persiapan. Nah, Pak Ketua IMM nih. Nah, kalau Bung Subhan ini Ketua IMM cabang Dompu ya. Itu. Jadi sibuk apa sekarang Pak Ketua? Kalau kesibukan untuk sekarang ya masih lah tetap berorientasi pada hal-hal yang berbau keumatan lah. Ya.
selain kita mengurus organisasi kan kita mengurus umat. Ya, Dalam sepakat. artian kaderisasi kan kita ingin memperbaiki SDM, lebih khususnya SDM yang ada di Kabupaten Dompu karena kita geraknya di Kabupaten Dompu. Kalau aktivitas ya sama seperti Bung Son gitu. Kalau kita di organisasi kemahasiswaan, membunuh organisasi itu gampang gitu kan. Stopkan pengkaderan, organisasi Iya, akan mati dengan sendirinya. sepakat. Dan proses pengkaderan itu adalah orientasi yang harus tetap terlaksana. Nah, saya mau cerita sebenarnya Pak Ita. Saya itu tumbuh dan besar di Muhammadiyah sebenarnya. Meskipun bukan kader IMM, tapi kalau ditanya saya itu Muhammadiyah sekali. Karena saya S1-nya di Muhammadiyah, S2-nya di Muhammadiyah. Berproses panjang di Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah Malang. Termasuk kita juga belajar teori-teori dasar, pelajaran-pelajaran dasar soal kemuhammadiyahan. Gitu. Nah, jangan ragukan gitu. Jangan diuji pikiran saya soal kemuhammadiyahan karena saya bisa imbangi. Bahaya juga kalau duduk sama senioritas pakarnya mungkin. Nah, termasuk Pak Menteri, Pak Muhajir, Pak Muhajir Effendi itu dulu rektor saya waktu zaman saya di Muhammadiyah. Beliau. Saya juga seperti saya harus berhati-hati nih Bung Son untuk membicarakan. Nah, Pak Malik Fajar sebelum itu jadi menteri juga kan. Iya. Setelah Pak Malik Fajar, Pak Muhajir Effendi, ya dua tokoh Muhammadiyah itu merupakan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya kuliah di sana 4 tahun atau 7 tahun di sana. Langsung S2-nya tuh? S2-nya di situ. S1 di Muhammadiyah Malang, di seluruh Muhammadiyah Malang. Sehingga pada saat di Malang itu saya ketemu dengan sahabat saya itu, Bung Fajrin itu. Jadi dulu beliau itu pindah-pindah kampus, nakal soalnya. Bukan nakal apa, karena sering berorganisasi, besar di HMI saya tahu, besar di HMI, kemudian karena banyak waktu menghabiskan untuk berproses sehingga terabaikan akademiknya. Tapi saya meyakini itu proses panjang di organisasi itu membentuk karakter yang mumpuni. Itu keyakinan saya. Gimana menurut Pak Fajrin? Ya, ini memang berbicara berorganisasi itu memang sebuah keharusan. Jadi bagi teman-teman dari IMM, kemudian dari teman-teman GMNI, jadi pengalaman-pengalaman itu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Jadi pernah saya dengan DLP ini melalui peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Jadi hidup di persimpangan jalan itu adalah asam garam pada saat itu. Dan itulah yang membentuk karakter teman-teman untuk melihat, mengungkapkan fakta-fakta lapangan ini. Jadi organisasi itu adalah sebuah laboratorium gitu. Jadi teorinya itu didapat dari akademik, kemudian laboratoriumnya adalah organisasi. Jadi disitulah yang saya pahami proses peristiwa perjalanan dari sebuah teman-teman yang bergelut di bidang organisasi. Saya sih berpikir begini, Bung Fajrin. Jadi proses panjang kita itu yang paling penting itu sebenarnya yang dibentuk itu mental sebenarnya. Mentalitas, betul. Jadi untuk mendapatkan mental yang kuat, tahan uji, mampu menyelesaikan diri, terus tahan akan tantangan, kemudian soal eksistensi, konsistensi dan seterusnya, itu harus didapat melalui proses yang panjang, bukan di dunia akademik sebenarnya, tapi di dunia organisatoris gitu. Nah, saya seringkali merasa bahagia ketika ketemu dengan teman-teman aktivis gerakan yang tumbuh dan besar dan berproses di dunia-dunia gerakan itu, teman-teman HMI, GMNI, IMM gitu. Dan saya merasa senang hari ini ketemu dengan ketua GMNI cabang Dompu dan ketua IMM cabang Dompu. Nah, ini nih Bung Son dan Bung Subhan gitu. Nah, kalau kita jelaskan, jadi dunia gerakan itu tidak hanya soal proses pengkaderan, tugas kita kan gitu. Ada tugas-tugas lain juga, yaitu melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Itu tugas tambahan kita sebagai agen of change yang hidup di dunia gerakan. Nah, melihat situasi hari ini misalnya Om Son yang terjadi di Dompu, mulai soal harga gabah, harga jagung. Kalau saya membaca berita, membaca status-status IG, Facebook dan seterusnya, ini kan harga jagung mulai turun bebas ya. Harganya berapa sekarang Om Son? Ya, kalau harga jagung sekarang kan kemarin informasi dari teman-teman bisa dikatakan tengkulak, kan di sini kan belum ada perusahaan besar kan di Dompu kan, ya otomatis sih harga kemarin itu 34 itu harga gudang. Ya. Dari harga berapa? 2 bulan yang lalu itu? Dari harga 51 ya.
sampai terjun sampai ke sampai 34 3.400 3.400. Bahkan informasi dari tadi juga kan 3.200 itu udah. 3.200 per tanggal 13 hari ini Iya. ya, per tanggal 13. Ini kan miris sekali harga jagung sampai terjun bebas gitu. Kira-kira apa yang terjadi kok sampai segitu terjun bebasnya harga jagung tuh, Bung Subhan? Apa yang terjadi? Kalau menurut analisis kita aja sih, Bang. Menurut analisa Ya. teman-teman IMM lagi. Kalau kami pribadi kan kita bicara hal-hal yang berbau ekonomi aja sih, urusan-urusan seperti ini. Gitu kan. Jadi kalau semakin downnya harga jagung, bukan berarti kita mengatakan Dompu ini penghasil jagung terbanyak, mengambil tolak ukur di situ perekonomian di Dompu ini tumbuh dengan bagus, subur gitu kan. Tapi kalau analisa kami, semakin downnya harga jagung, harga pasarnya down juga, nah tentu akan berpengaruh pada keuntungan daripada petani-petani kita di Kabupaten Dompu. Dan mirisnya itu kadang-kadang biaya produksi itu tidak sesuai dengan biaya yang biaya kita keluarkan itu tidak sesuai dengan hasil yang kita gapai. Jadi kan dalam perspektif kebijakan-kebijakan publik itu kan ada kecelakaan di sini gitu kan. Ada yang tersendak di sini. Yang kami harap itu hal-hal yang tersendak ini bisa segera diminimalisir. Iya. Karena kan downnya perekonomian, terjadinya perampokan dan sebagainya itu kan salah satunya itu kan disebabkan faktor ekonomi. Iya, sepakat lah. Jadi ada salah satu penelitian gitu. Jadi banyaknya semakin banyak tindak pidana itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Nah, semakin turun indeks pendapatan masyarakat, maka potensi tindak pidana itu semakin naik. Nah, begitu pula sebaliknya, semakin sejahtera masyarakat, maka potensi tindak pidana itu akan semakin kecil. Nah, gini nih, Bung Fajrin, Bung Subhan, sama Bung Son. Kita kan hari-hari ini disibukkan dengan isu 26M itu loh. Ya, viral memang. Viral kan, Ya. viral sekali. Saya sih tidak berharap kita bahas itu. Nah, karena itu terlalu jauh untuk kita bahas lah itu. Tapi maksud saya, eksekutif dan legislatif ini kan hanya mampu berbicara soal itu gitu loh. Nah, padahal ada hal-hal lain yang lebih substantif lah. Menurut saya yang harus mulai dibicarakan. Jangan lupa loh, misalnya ada janji politik. Ya. Karena ada banyak hal gitu loh yang harus. Nah, tanggapannya gimana tuh, Om Som? Ini kan sebenarnya di Dompu ya, khususnya yang familiar sekarang ya, Iya. ini kan dari angka 26 ini ya. Kalau menurut kacamata secara pribadi atau secara lembaga, ini ada pengalihan isu menurut Pengalihan kita. isu. Pengalihan isu. Karena kenapa saya bisa mengatakan itu adalah pengalihan isu? Ya karena memang program Jarak Pasaka ini kan yang harus di DPR ini kontrol. Sebenarnya harus dikontrol, bukan seolah-olah DPR atau ketua DPR hari ini berantem sendiri antara eksekutif dengan legislatif ini. Ya, kenapa mereka mengalihkan isu seperti ini supaya dari program Jarak Pasaka ini kan tidak dibicarakan lagi. Itu salah satunya. Ya contoh sekarang ini kan yang dihadapi oleh petani sekarang ini dengan anjloknya harga gabah dan harga jagung. Begitu. Seharusnya pihak DPR ya membicarakan atau mencarikan sebuah solusi anjloknya harga gabah dan harga jagung hari ini. Itu kan harga ini kan menentukan keseimbangan Kabupaten Dompu ini ya, seperti yang dikatakan Subhan tadi itu. Kenapa kriminal-kriminal yang terjadi di Kabupaten Dompu ini kan karena faktor ekonomi gitu kan. Ya contoh sekarang petani jagung sekarang dengan harga jagung 32 atau 34 itu ya jelas mereka rugi. Itu kan tidak sesuai ini biaya yang dikeluarkan untuk produksi dengan harga jual gitu kan. Nah, begini saya sih sebenarnya melihat dari sisi yang lain juga sebenarnya sepakat dengan Om Son. Nah, kok hari-hari ini kita ini disuguhkan misalnya pertempuran ya tanda kutip antara anggota DPR mencurigai secara anggota DPR, kemudian anggota DPR tidak menjalankan fungsi kontrolnya terhadap program-program pemerintah misalnya. Karena itu tidak dibicarakan lagi nih Bung Subhan gitu. Apa yang terjadi Bung Subhan? Makanya Abang kita sih kita kan orangnya kan langsung ke masyarakat gitu kan nggak duduk diam di bangku istana gitu kan. Makanya kita juga nggak punya kantor yang semegah itu gitu kan. Jadi kan kalau kita yang aktivis itu kan sangat terbuka dengan hal-hal yang berbau kemasyarakatan gitu. Nah, mengingat hal-hal yang kami perjuangkan adalah hal-hal kemasyarakatan yang tentu kita harus berbaur dengan masyarakat gitu. Masa kita mau memperjuangkan hak sapi tapi kita bergaul sama kambing, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Ada korelasinya gitu.
Nah, yang kami sayangkan itu adalah Apalagi singa gitu. apalagi singa jahat. Nah, yang kami sayangkan itu jadi ketika hal ini semakin berlanjut gitu, perbicaraan 26M antara legislatif dan eksekutif, lempar kiri lempar kanan gitu kan. Yang terjadi itu di masyarakat itu kita kebingungan gitu kan. Sebenarnya pemerintah kita baik dari eksekutif legislatif ini ada untuk memperjuangkan siapa gitu kan. Mereka ada untuk apa dan untuk siapa? Nah, itu pertanyaan dasar itu dasar gitu kan. Jadi kalau hal itu yang sering dipertontonkan ke publik hari-hari ini gitu kan. Maka kita akan bertanya demikian, Bang. Terus selanjutnya itu yang kami inginkan itu cobalah gitu kan, DPR atau pemerintah kita hari ini tuh lihat secara menyeluruh, secara universal gitu kan. Sebenarnya problem apa yang ada di masyarakat hari ini bisa kita pecahkan secara bersama. Sedikit tidaknya aura kolaborasi antara kedua mempelai pria dengan laki-laki hari-hari ini di Kabupaten Dompu ini kayaknya sudah banting piring gitu antara DPR sama Kabupaten Dompu yang legislatif dan eksekutif itu saling banting piring gitu kan, gara-gara pertempuran antara siapa nih jatah siapa nih, ini punya siapa, kamu tanggung apa kan. Nah, kan makanya miris gitu. Bung Suban, saya juga sepakat lah tadi itu, eksekutif dan legislatif ini kalau ditanya lebih dalam, mereka ini ada untuk siapa? Iya. Dan harus berbuat apa? Nah, dalam rangka itu kita tidak melihat gitu, perubahan yang signifikan atau gerakan yang agresif gitu, baik dari eksekutif maupun legislatif dalam rangka merubah situasi Dompu hari ini gitu. Nah, yang terjadi ini kan ada pertengkaran gitu, yang seakan-akan kemudian pertengkaran ini hanya memperebutkan saya dapat apa kan gitu kan gitu. Bukan rakyat dapat apa kan gitu. Nah, menurut pandangan Bung Fajri ini gimana? Jadi begini Kang, jadi saya datang ke DLP ini sudah 2 kali. Sudah dua kali. Ini yang keduanya. Nah, tentu pembicaraan ini semakin dipertajam begitu. Nah, dari awal saya berbicara bahwa ada konfirmasi tata kelola pemerintahan yang tidak baik di kabupaten kita saat ini. Nah, rentetan dari peristiwa ini kan terbukti hari ini. Bicara akronim daripada Jara Pesaka, Jagung, Padi Sapi, dan orang ini, apa ruang implementatifnya? Di fakta mengkonfirmasi bahwa tuh harga jagung ini turun bebas gitu. Turun bebas. Kemudian bicara sapi apa wujudnya, bicara porang apa wujudnya, dan lain sebagainya. Nah, justru publik itu kan dipertontonkan dengan kekisruhan, yang tidak perlu, yang tidak memiliki nilai apa-apa gitu. Nah, ini kan konfirmasi tumpukan persoalan yang ada di wilayah kita saat ini. Nah, tentu teman-teman pegiat civil society membangkitkan semangat untuk meneriakan bersama masyarakat ini. Nah, maka simpulan sementara saya terhadap persoalan daerah akhir-akhir ini berarti wajar daerah saat ini dikategorikan dalam keadaan tidak baik. Nah, masyarakat ini kan terus disuguhkan dengan isu-isu negatif, tetapi tidak ada satupun isu yang diharapkan, yang dilemparkan kepada masyarakat ini yang membawa kegembiraan. Terus disuguhkan dengan isu-isu yang negatif, mulai dari harga jagung lah, kemudian 26 miliar lah, dan rejim anti kritik lah. Nah, ini kan terus disuguhkan. Di mana ruang kebahagiaan masyarakat hari ini kalau terus seperti ini terjadinya? Nah, kita sepakat lah soal itu. Kita pengen ulas. Jadi kejadian 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Jadi ada aliansi gerakan masyarakat, aliansi gerakan petani yang memperjuangkan hak-hak petani. Nah, sempat ada berapa kali itu? 2 kali ya. Ya, kalau kita sih dari awal kan, dari pertama kali kita turun itu kan sekitar akhir bulan 2. Akhir bulan 2. Akhir bulan 2, bulan 10 kita demo pertama ya. Demo pertama itu kan awal itu kan kita menanyakan terkait naiknya harga obat-obatan. Naiknya harga obat-obatan ini dan langkanya pupuk gitu. Kenapa kita teriakan menstabilkan harga obat-obatan itu sangat penting pemerintah Kabupaten Dompu menstabilkan harga obat-obatan itu sebagai pemicu juga terhadap petani. Karena setiap kita kritik pemerintah itu tidak ada solusi yang real dari pemerintah kan. Justru mereka jawab
ya hanya sekedar omong kosong gitu. Iya, omong kosong, ya tidak ada penyelesaian. Sepakat gitu. lah, sepakat. Kan selama ini kan selalu misalnya kita melakukan aksi di Pemda itu kan didatangi oleh rekan-rekan Pemda, dia lemparkan di instansi. Ya contoh masalah pupuk, tahu apa instansi? Contoh di pertanian. Tahu apa dinas pertanian ini terkait masalah harga pupuk, harga obat-obat, tidak tahu mereka. Siapa yang mengetahui itu semua tugas di situ? Jelas Sekda. Sekda ini sebagai pengontrol. Seharusnya Sekda ini bagaimana mencarikan solusi Soal kelangkaan pupuk atau kenaikan obat-obatan ini. Nah, di pemerintah ini ada dinas perdagangan dan perizinan. Perindustrian. Ya, kan mereka kan wajib untuk mengontrol itu semua berserta dengan Sekda. Ya, kenapa wajib mereka? Obat ini misalnya dari perusahaan ini datang ke Dompu, ya jelas dia permisi dulu di Kabupaten Dompu. Ya kita bawa obat ini, kita harus jual segini. Ya pemerintah ya kamu harus mengikuti apa yang jadi keinginan kita di sini, bukan sebaliknya. Pemerintah Kabupaten Dompu datang untuk mengikuti kita lah gitu. Mengiyakan apa jadi keinginan perusahaan. Nah kan cenderung begini, kalau obat pupuk itu kan ada, kalau pupuk kan ada headnya. Iya, harga jadi harga eceran tertinggi kan, Iya. gitu. Jadi pengecer itu tidak boleh jual melebihi dari harga yang sudah ditetapkan. Iya. Tapi kadang-kala itu kan ada pupuk juga yang jual jauh di atas angka harga tertinggi itu, head itu. Iya. Nah sebenarnya kan pemerintah masuk di dalamnya untuk mengontrol jangan sampai pengecer-pengecer itu menjual dengan harga yang di atas ketentuan sebenarnya. Nah, menurut pengamatan Bung Subhan gitu, sepanjang mendampingi persoalan-persoalan berkaitan dengan petani, terlibat masif tidak pemerintah dalam mengontrol harga-harga itu? Kalau kita kan jelas kan kita kan selalu berbau dengan pemerintah kan, berbau dengan petani ya. Di situ di pengecer ini kan selalu dimainkan beberapa mafia, mafia pupuk di situ. Misalnya dihitung saja di RDKK kan, di RDKK ini kan jelas ya, katakanlah ya kelompok tani ini mendapatkan 3 ton contoh di situ. Paling dikasih mereka hanya 1 ton. 2 tonnya kemana? 2 ton ini jadi pertanyaan kemana begitu. Kenapa lahirnya ada harga sampai 150 sampai 200 itu? Ya karena di situ ada dugaan ada permainan pengecer. Kan petani kan mau tidak mau ya harus beli karena butuh. Kan nggak mungkin kita bertani tidak pakai pupuk tuh. Nggak mungkin kita kan pupuk jago pakai duit kan, jelas pakai pupuk kan begitu. Ya sebenarnya pemerintah di situ hadir gitu kan, hadir untuk mengatur. Atau bila perlu disosialisasikan terhadap masyarakat bahwa harga pupuk ini, misalnya harga head sekarang, harga urea sekarang ini kan 125 itu kan. Sebenarnya pemerintah ini hadir di situ. Hadirnya seperti apa? Misalnya kan ada kan petugas-petugas contoh Pol PP. Yang manfaatkan Pol PP ini berdiri saja saja di setiap pengecer itu. Untuk mengontrol. Benar nggak pengecer itu jual dengan harga sekian gitu. Tapi yang menjadi temuan Bung Subhan apa kira-kira? Kalau saya sih Bang lebih tertarik ke masalah pupuk lah gitu kan, hal-hal krusial di daerah gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kan ketika kita silaturahim atau sharing-sharing sama daerah-daerah lain lah gitu kan, masih dalam cakupan Kabupaten Dompu. Kalau kita tanya di HU misalnya, berapa teman-teman sana gitu kan harga pupuk kita sekian gitu kan. Yuk kok saya di sini sekian gitu kan. Kadang-kadang ada perbedaan, seperti itu gitu kan. Padahal menurut ketentuannya kan harus sama tuh. Iya harus sama sesuai dengan mau jaraknya jauh seperti apa. Ada distribusinya ya nggak jadi soal gitu kan. Jadi kan itu kadang-kadang dijadikan alasan juga oleh teman-teman distributor gitu kan pupuk di masing-masing wilayah dengan mengatakan ya udah memang segini ketentuannya gitu. Padahal tak lihat juga di ruko-ruko distributor pupuk itu terpampang jelas juga papannya di sana itu ya harga head untuk urea sekian gitu kan. NPK sekian gitu kan. Jadi pertanyaannya kok berani gitu kan. Ya kadang-kadang saya sepakat kayak yang Abang bilang kalau mereka sebut 150 misal gitu. Masyarakat kan nggak bisa nolak. Orang butuh gitu kan. Kita butuh. Apalagi pupuk itu kan di momen-momen tertentu saja tuh. Kalau sudah lewat umur tertentu misalnya jagung kan percuma juga pupuk. Jadi kadang-kadang kita sering gitu Bang silaturahim ke Dinas Pertanian dulu waktu masanya Haji Bambang kalau nggak salah gitu kan. Dikasih lihat data-data ini harga head gitu kan. Jadi kan harga headnya memang sekian gitu kan. Tapi kok di lapangan sekian? Katanya kan sudah dijalankan teman-teman perangkat-perangkat yang lainnya untuk bantu untuk pengontrolan harga pupuk gitu. Tapi kok di lapangan ini yang terjadi gitu kan. Nah, kenapa
kadang-kadang yang anehnya itu kan kayak abang bilang tuh pikiran kita juga itu suka kotor gitu kan. Ya kotornya itu kita hadirkan kecurigaan, berarti ada yang bermain gitu kan. Antara pengecer mungkin dengan PPL gitu kan, atau dengan yang lainnya walau-walang dengan ketua kelompok. Iya, dengan ketua kelompok dan sebagainya. Kadang-kadang kecurigaan itu. Nah, kita juga ingin bergerak, Kadang-kadang ada rasa ketidakenakan dengan pengecer. Ini ada hubungan keluarga lah, hubungan ini. Kadang-kadang kita desak yang. Nah, tapi gini nih. Nah, saya sih sepengetahuan saya kemarin itu kan teman-teman sudah berusaha untuk menyuarakan hal-hal itu. Jadi beberapa kali juga sudah pernah dialog nih dengan pemerintah. Mulai soal naiknya harga obat-obatan, naiknya harga pupuk, kemudian turunnya harga gabah, turunnya harga jagung gitu. Nah, kita pengen tahu gitu Om Son, apa yang terjadi itu, hasilnya apa sih gitu, komunikasinya apa, sejauh mana komitmen pemerintah itu kemarin itu? Iya, karena kemarin juga kan pas kita kan rapat RDPU dengan DPR, ya diwakili oleh Ketua Komisi 2 saat itu kan, Pak Subhan. Pak Subhan kan. Di situ melahirkan rekomendasi. Rekomendasi pas kita di situ kan membahas terkait masalah anjloknya harga gabah awalnya itu kan. Harga gabah, sehingga kita lahir rekomendasi yang pertama itu masih ingat saat itu, stopkan padi di luar dari Kabupaten Dompu, hadir di Dompu itu satu. Atau saat dua, hadirkan perusahaan-perusahaan di luar Dompu yang siap untuk membeli gabah petani sesuai dengan HPP gitu kan. Itu yang ditawarkan oleh kita. Terus yang ketiga, ya buatlah perbu dan perda dan perbu. Kenapa harus ini kan perda lahir ini kan perda perlindungan pemberdayaan petani dan perlindungan petani. Itu sebenarnya harus pihak DPR dengan pemerintah ini kan menjalankan itu semua. Kan ini kan satu-satunya sebagai kekuatan petani ya. Karena memang ada undang-undang itu. Nah pertanyaannya gitu. Nah itu kan sudah ada rekomendasinya itu. Nah hasilnya apa Om Son? Maksudnya komitmen, ada nggak komitmen pemerintah? Itu kan sekedar rekomendasi. Jelas rekomendasi itu harus dituangkan dalam bentuk keseriusan komitmen tertentu kan bagi pemerintah. Nah sepengetahuan Om Son gitu, ada nggak komitmen pemerintah itu untuk benar-benar membantu deh petani kita itu? Ya kalau menurut saya terkait masalah rekomendasi itu ya pasti kita mengawal rekomendasi itu, setelah mengawal rekomendasi sampai ke Pemda. Saat itu rekomendasi yang dibawa oleh Komisi 2 ini tidak dipakai. Tidak dipakai. Akhirnya membicarakan lain sehingga lahir ya yang namanya rapat tingkat tinggi kalau nggak salah itu. Rapat tingkat tinggi ini kan ya kita butuh hasilnya apa begitu. Bukan rapatnya. Ya, tapi hasil dari rapat tingkat tinggi ini itu jadi pertanyaan kita saat itu. Sehingga kita melontarkan sebuah pertanyaan itu tidak ada jawaban. Dan sampai hari ini tidak ada jawaban. Apa hasil itu? Nah oke deh. Nah misalnya ini kan kita tahu bersama nih belum ada kepastian tindakan atau gerakan apa yang diambil oleh pemerintah menghadapi keluhan-keluhan rakyat hari ini. Nah apa rencana ke depan? Apakah misalnya teman-teman mau berdialog lagi dan seterusnya dengan pemerintah? Ya kalau kita khususnya lembaga-lembaga kita kan PMM dengan JP selalu mengawal ini, selalu mengingatkan kepada pihak pemerintah ini untuk sadar betapa pentingnya untuk memperdayakan petani ini dan melindungi petani ya. Karena memang petani ini adalah pahlawan sebenarnya, pahlawan pangan sebenarnya. Tanpa petani, pemerintah mau makan apa begitu lah. Kita juga mau makan apa? Tidak mungkin makan pasir gitu. Saya melihat Om Son ini marhenis sekali. Karena pelakunya gitu lah. Karena kita bicara baca sejarah itu ya, kenapa pernah Bung Karno gitu pertama kali lahir istilah marhenisme itu kan karena peristiwa Bung Karno melihat petani saat itu ya. Jalan-jalan. Jadi jalan pikiran ketua GMN ini Bung Karno sekali gitu. Kita luar biasa lah Om Son. Kita berharap pemerintah ke depan itu melakukan gerakan-gerakan yang agresif jika ada perubahan tertentu, berkomitmen membangun kebersamaan dengan rakyat, bagaimana caranya rakyat tersejahterakan. Nah, ada nggak closing statement gitu, statement penutup Pak? Iya. Kalau Dinda sih Bang, closing statementnya itu simpel aja gitu kan untuk para pemangku-pemangku kebijakan yang tentu menjalankan kebijakan itu dari asal mulanya itu ide yang dirumuskan dan dijalankan gitu. Ya simpel aja gitu kan. Jadi ketika
menuai kritikan dari sebuah kebijakan itu adalah hal-hal yang wajar ya. Berarti ada yang stagnan dan ada yang salah. Dan harus Yang diterima dengan lapang diterima dada. dengan lapang dada dan harus dibenahi segera mungkin. Sesegera mungkin. Karena kebanyakan yang alasan yang kami terima itu nanti sampai di akhir jabatan kadang-kadang seperti itu gitu kan. Dan masalahnya itu sebenarnya dipikir nggak rumit, cuma diperumit gitu. Nggak sulit, cuma dipersulit. Gitu. Itu sebenarnya Menarik. itu, Bang. Dan juga kami harap itu Pemda di Kabupaten Dompu itu baik dari DPR mungkin dari Bupati Dompu itu ya janganlah terlalu baperan dengan menerima kritikan-kritikan dan masukan dari para aktivis gitu kan. Seperti aktivis dari beberapa organisasi. Nggak bisa juga kita masyarakat biasa ini sedikit-sedikit ngarahnya itu ya udah terima aja takdir Tuhan gitu kan. Iya, Gitu. Saya sudah berusaha nih gitu kan. Saya sudah ikhtiar, sudah berdoa. Ya terima aja ini takdir Tuhan. Abangnya mah Bang ya kalau saya sih terobsesi dengan perkataannya Bung Rocky ya gitu kan. Jadi kan pemerintah ini kan ada gitu kan, diadakan gitu kan, supaya langit itu dekat dengan bumi gitu kan, agar apa manusia itu tidak terus berdoa gitu. Supaya gitu. Jadi kan Tuhan itu kan nggak akan merubah nasib kaum kalau kaum itu nggak merubahnya gitu. Nah, makanya kan kita tuh kalau keseringan berdoa sebenarnya pemerintah harus resah. Iya, resah. Kenapa? Loh, kita berdoa itu kan melimpahkan semua harapan kita kepada Tuhan karena pemerintah sudah tidak mampu. Kan gitu. Nah, kesuksesan pemerintah itu apabila masyarakatnya minim berdoa, karena pemerintah terlibat di dalamnya membantu merealisasikan doa-doa yang direncanakan tadi. Ya kan gitu sebenarnya. Makanya yang diperiksa dulu sama Tuhan kan pemimpin gitu kan. Karena pembantu Tuhan gitu. Nah, Bung Fajrin ada nggak closing statement? Jadi begini, saya agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi pembicaraan kita ini kan berbicara sebuah proses kegagalan, mengkonfirmasi proses kegagalan pemerintah saat ini. Nah, proses kegagalan pemerintah saat ini karena hakikatnya saya lihat ada kemesraan dari eksekutif dengan legislatif. Ini awal cikal bakal. Nah, sehingga tidak ada ruang kontrol bagi legislatif terhadap pemerintah. Nah, terciptalah sebuah kondisi eksekutif heavy itu. Jadi seolah-olah yang terlihat sekarang kan, jadi eksekutif ini semaunya sendiri gitu. Mau A ya urusan kita, mau B dan sebagainya. Dan legislatif seolah-olah terlihat tidak punya gigi dan ompong gitu. Nah, siapa yang dirugikan saat ini? Ya masyarakat. Rakyat disuguhkan terus banyak persoalan yang tidak terselesaikan. Nah, makanya kalau kemudian diintegralkan kepada programnya Jara Pesaka ini, nah Jara Pesaka ini kan saya cenderung mengatakan dengan keadaan saat ini adalah sebuah konsep yang utopis begitu. Dia terdengarnya indah gitu. Jadi ditawarkan sebuah konsep tata kelola yang ramah gitu. Tetapi ini hanya sebuah angan-angan gitu, yang sulit terwujudkan. Ibarat gadis muda. Iya, ibarat gadis kelihatan muda, cantik di luar, tapi di dalamnya jahat. Hanya pengungkapan aku cinta dan siap mati padamu, padahal enggak gitu. Ada yang lain lah gitu kan. Jadi kalau saya simpulkan kesimpulannya Bang Fajrin itu, misalnya kita ini di prank gitu. Lebih tepatnya mungkin begitu. Ya, tapi kalau ya istilah anak muda sekarang itu kan Ya, nah apa kemudian yang harus kita laksanakan begitu. Jadi saya bingkaikan sebuah narasi, kita hari ini dituntut untuk menjawab sebuah perubahan. Jadi bukan lagi jawaban lama atas persoalan baru, tetapi perubahan baru yang dirasakan oleh rakyat baru gitu. Harus berubah. Maka seluruh elemen pegiat civil society untuk tergopoh-gopoh, mari bersama-sama gerakan kebangkitan itu harus terwujud saat ini, menuju sesuai dengan kata pemimpin kita ini Masyhur. Jadi harus bersama-sama Masyhur itu. Dari saya Pak. Nah, Bung Son, terakhir nih sebelum ditutup, apa closing statementnya Bung Son soal peristiwa yang kita ceritakan dari tadi? Ya sebenarnya kalau dari saya sih simpel sebenarnya pemerintah ini ya. Kan pemerintah sekarang ini kan berbicara bagaimana hasil penjualan. Ya. Tapi lupa pada dasarnya
apa sih yang dirasakan petani begitu kan. Misalnya biaya produksinya apa saja yang dibutuhkan. Disitulah pemerintah masuk untuk mencarikan solusi. Kalau untuk mencarikan solusi harga jualnya sampai kiamat pun tidak akan terjadi karena kita sekarang ini tergantung dari harga pasar. Sebenarnya yang bisa dipengaruhi oleh pemerintah Iya. itu kan proses sampai panen itu sampai lah ya. panen itu yang harus disiapkan oleh pemerintah ini ide dan gagasan iya. seperti apa begitu. Nah, kalau kita berbicara program jarak pasangka hari ini, Sandra dikatakan tidak ada satupun yang dijalankan. Tidak ada satu. Ya satupun. Kalau berbicara porang ya, porang ini apa begitu kan? Bagaimana prosesnya begitu kan? Misalnya dalam yang dikatakan oleh rekan-rekan aktivis sekarang atau pemerintah sekarang ini kan angka 1 miliar. Buat apa? Buat apa anggaran 1 miliar ini? Buat Begitu. nanam, buat nyediain lahan, Nah, buat gitu. beli bibit atau buat kelompok kan Iya. kita nggak tahu tuh. Padahal program prioritas gitu. Iya, program prioritas. Kalau kita berbicara jagung, berbicara padi, berbicara sapi, berbicara ikan. Ya, kepemimpinan sebelum itu kan mereka sudah jalankan ini semua, gitu kan. Tapi pemerintah sekarang ini atau rejim sekarang ini bagaimana mewujudkan program baru ini porang begitu kan. Misalnya, satu contoh misalnya di Kabupaten Dompu ini kan di mana saja sih tempat yang cocok untuk ditanam porang gitu. Kan harus diidentifikasi. Iya, lihat dulu dari kultur tanahnya itu satu contoh. Terus bagaimana porangnya, PPL-nya sosialisasikan terkait masalah porang ini seperti apa nantinya. Terus bagaimana pemerintah daerah atau bupati ini menyediakan penampung atau perusahaan. Datangilah saja perusahaan ini. Karena tidak mungkin petani sekarang ini kan menanam porang tanpa ya tidak jelas pembelinya siapa Iya, begitu. karena harus disiapkan pengetahuannya, didampingi, Iya. lahannya harus diidentifikasi, bibitnya harus dibangun, bahkan sampai pasarnya pemerintah harus Fasilitasi begitu. Nah, jadi yang bisa diambil itu ya kita meminta pemerintah terlibat secara masif, agresif, mendampingi petani dan memperhatikan kesejahteraan petani dengan cara ya melindungi harga pupuk, harga obat-obatan, sampai juga membuat peraturan-peraturan turunan yang berhubungan dengan perlindungan petani. Thank you Bung Song, Siap. Bung Subhan, thank you, Bung Fajrin, thank you. Thank you very Jadi much. sukses selalu untuk rencana kegiatan pengkaderan teman-teman GMNI. Siap. Begitu pula Bung Subhan selaku Ketua IMM, kita doakan semoga sehat, Amin, amin. semoga acaranya lancar dan proses pengkaderan menjadi amal kita, memperdayakan, membangkitkan, membantu daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, kita berharap proses ini terus berlanjut dan dijaga eksistensinya karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk daerah kita dengan kapasitas kita yang seperti ini. Bung Sulam. Thank you sudah hadir di DLP. Semoga diskusi kita tadi bermanfaat dan didengar oleh banyak orang sebagai referensi melihat Dompu dari perspektif teman-teman gerakan. Itu teman-teman DLP, diskusi kita dengan Ketua GMNI Kabupaten Dompu, Cabang Dompu, Ketua IMM Cabang Dompu, teman-teman dari pemuda Dompu Timur. Tokoh pemuda Dompu Timur lebih. Jangan lupa tonton terus DLP dengan cara like, comment, share, and subscribe.